Halo ngap, selamat datang di Pantun Film. Pantun dulu ya. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas baunya menyengat, ternyata kamu belum mandi. Dan setelah menemui dan menginterogasi beberapa orang yang memiliki hubungan bisnis langsung dengan Mr. Puskin tidak membuahkan hasil, akhirnya dia menemukan titik pencerahan saat menemui temannya Terry yang bernama Mandy, yang pada waktu itu sempat mengobrol dengan Robert. Teddy pun menanyakan tentang kehidupan Terry, termasuk yang mengunjungi di ICU. Merasa informasi sudah cukup yang didapat, Teddy pun mencekik Mandy hingga wafat. Teddy kemudian mengecek CCTV dan menyampaikan informasi kepada rekan polisi korupnya di Amerika, sehingga mereka mendapatkan kemungkinan pelakunya adalah Robert. Robert sendiri sedang bekerja seperti biasanya, dan tanpa diduga lagi, Robert dihadapkan pada situasi yang membuat dirinya harus beraksi kembali. Ternyata ada tukang todong sedang menodong Mbak Kasir, yang tidak lain adalah rekan kerja Robert sendiri. Melihat hal itu, Robert memberikan uang tersebut dengan senyuman. Tapi saat si tukang todong meminta cincin rekannya, Robert pun mulai membuat hipotesis prediksi di pikirannya. Tapi saat ada anak kecil di sana, Robert kemudian membatalkannya. Robert membiarkan si tukang todong lolos, tapi berhasil mendapatkan plat nomornya. Menurut informasi dari polisi, tukang todong tersebut sudah 4 kali melakukannya dan menembak para korbannya. Dia pun tidak bisa tinggal diam. Kemudian pergi ke alat perkakas dan mengambil palu besar. Dan saat esok harinya, si Mbak Kasir pun menemukan cincinnya sudah berada di laci kasirnya. Di saat yang bersamaan, Robert terlihat menggelap dan mengembalikan palu tersebut ke tempatnya. Itu berarti Robert sudah mencari tukang todong tersebut dan menghajarnya. Dan tiba di mana hari pertemuan Teddy dan Robert untuk yang pertama kalinya. Pada adegan ini, kita akan melihat dua orang karakter kuat dalam film ini saling bertemu satu sama lain. Teddy pun yang kejam dan Robert yang berpengalaman serta sangat amat berbahaya. Pada titik ini, jika diadu lawan satu, Teddy sudah jelas kalah. Cuman, ini belum saatnya. Teddy pun bertanya keberadaannya di restoran Rusia pada saat kejadian malam itu. Robert pun menjawab semua pertanyaan dengan tenang tanpa menunjukkan rasa panik sedikit pun. Bahkan, jika saya boleh berasumsi di adegan ini, terjadi dialog yang sangat cerdas di mana secara tidak langsung mereka berdua saling menyerang satu sama lain, tapi dengan cara yang halus. Robert yang punya alibi cukup kuat membuat Teddy tidak bisa menuntut apa-apa darinya. Saat sampai di mobil, Teddy pun bercerita bahwa Robert bukan orang sembarangan dan semua informasi tentangnya adalah bohong. Di sisi lain, Robert tahu bahwa Teddy bukan seorang polisi, melainkan seorang mafia. Sehingga hal itu membuat Robert memutuskan untuk pergi dari apartemennya dan seolah pergi ke luar negeri dengan cara membeli obat mabuk udara atau antimo agar seolah dia benar-benar naik pesawat untuk ke luar negeri. Teddy yang semakin yakin
akhirnya memutuskan untuk menangkap Robert hidup-hidup. Dan saat tiba Robert sedang duduk di kafe seperti biasa, tak lama datanglah seorang pria kekar berseragam PLN yang duduk. Saat melihatnya, Robert langsung tahu bahwa itu adalah anak buah Teddy karena telapak tangannya yang cukup bersih sebagai tukang PLN. Saat akan dihampiri, Robert kembali melakukan hipotesis prediksi untuk melumpuhkannya. Teddy dan rekan polisi korupnya pun kaget karena melihat yang keluar kafe justru Robert. Dan Robert sendiri berjalan sambil memoto Teddy dengan menggunakan kamera ponselnya. Saat mereka mengejarnya, Robert pun berhasil lolos. Dan hal itu membuat Teddy semakin berambisi untuk mengetahui siapa Robert sebenarnya. Teddy dan anak buahnya memeriksa apartemen Robert, namun semuanya bersih dan hanya meninggalkan bungkus antimo dan tiket ke luar negeri. Teddy yang punya insting kuat sudah mengetahui jika itu hanyalah sebuah trik yang digunakan Robert untuk mengelabui dengan kamera tersembunyi. Melihat masalah ini semakin jauh, Robert sedang memutuskan pergi ke tempat kawan lamanya. Mulailah di sini, kita akan sedikit mengetahui siapa Robert sebenarnya. Meskipun tidak dijelaskan skala gamblang, tapi inti dari percakapan mereka bisa disimpulkan Robert ini semacam agen rahasia dan sudah pensiun, dan sengaja memalsukan kematiannya, sehingga Robert yang bukan nama aslinya mencoba menjalani kehidupan sebagai Robert, si tukang perkakas. Tak hanya itu, Robert pun meminta temannya tersebut untuk mengetahui data dan informasi serta seluk-beluknya hingga akhirnya dia mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Karena sudah palang kepala, Robert pun memutuskan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Si polisi korup yang menjadi rekan Teddy pun menjadi sasaran utamanya, di mana dia dipaksa untuk berbicara mengenai bisnis Mr. Pushkin. Hingga membuat mereka sampai di gudang penyimpanan uang milik Pushkin. Di sana, dengan tenang, Robert masuk dan menodongkan pistol kepada salah satu anggota mafianya. Saat polisi datang, para mafia kampret itu pun sudah dalam keadaan terikat di ruangan dingin beserta triliunan uang haram milik Pushkin. Oke, saya jelaskan kenapa Robert melakukannya, yaitu untuk menghancurkan bisnis Mr. Pushkin, memancing kemarahannya, kemudian menghabisi semua orang yang terlibat. Pertanyaannya adalah, bisakah Robert yang sendirian melawan kelompok mafia tersebut? Lanjut. Di sisi lain, Teddy sedang bersama seorang pria yang tidak lain adalah sang ketua gangster paling berbahaya di dunia. Ingat ya, ini paling berbahaya. Teddy pun meminta bantuan pada pria ini karena Robert cukup menyulitkan baginya. Karena sudah kebelet, ketua gangster ini pun izin pipis ke toilet. Tak diduga, tiba-tiba muncullah Robert serta membawa kacamata ketua gangster dalam keadaan pecah serta bercak darah. Teddy berusaha tetap tidak terkejut panik dan tetap stay cool melihat keadaan tersebut. Di sini terjadi percakapan yang intinya Robert memberikan pilihan kepada Teddy karena jika tidak dia akan bernasib sama seperti ketua gangster tersebut. Anjir, asem, hebat apanya, padahal dibunuh saat pipis toilet, status aja gangster paling berbahaya.
Baik. Robert kemudian memberikan nomor teleponnya. Apabila Teddy sudah menentukan pilihannya, kemudian Robert pergi ke tangki minyak milik Mr. Pushkin untuk diledakkan, sehingga semuanya tak tersisa. Teddy pun mendapat telepon dari Pushkin untuk segera mengatasinya, dan muncullah ide Teddy untuk menculik rekan kerja Robert untuk dijadikan sandera. Robert pun diminta untuk datang menukarkan nyawanya demi menyelamatkan para sandera. Dan saat tiba, ketika mereka semua bermaksud menjebak Robert, namun justru mereka balik dijebak oleh Robert. Mereka yang berada di lokasi swalayan tempat Robert bekerja dibuat kaget saat tiba-tiba terdengar suara musik yang terdengar dari ruangan pengawas. Ketika satu mafia membawa Ralphie untuk mematikan suara tersebut, tiba-tiba Robert muncul langsung menghantam mafia tersebut dengan sangat mudah. Kemudian Robert menyuruh Ralphie untuk membawa rekan-rekannya ke tempat aman. Setelah situasi terkendali, Robert mematikan lampu dan menggantikannya dengan lampu sorot, sehingga keadaan menjadi gelap gulita. Dari situ, Robert pun membantai satu persatu menggunakan alat-alat perkakas seperti rantai kawat, duri, tongkat, pancing, dan bermesin. Hingga akhirnya menyisakan Teddy seorang. Dengan alat yang ada, Robert menembak Teddy menggunakan pistol paku di tangannya. Teddy yang masih penasaran bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Dan tanpa banyak bicara, Robert menembakkan pistolnya tepat di kerongkongan Teddy. Tiga hari kemudian, lokasi berada di Moskow. Sebuah rumah seperti istana yang dijaga ketat belasan penjaga bersenjata. Ternyata Robert tidak main-main perihal menghabisi seluruh bisnis Mr. Pushkin, karena dia datang sendiri ke hadapan Mr. Pushkin demi tercapainya kedamaian di muka bumi ini, hingga tidak adanya orang seperti Anjir Pushkin. Setelah kejadian tersebut, Robert bertemu kembali dengan Terry yang sudah pulih. Karena Safi yang sudah mati, Terry pun kini sudah tidak menjadi wanita si kupu-kupu malam lagi, dan memutuskan untuk menjadi penyanyi di tempat karaoke. Terakhir, Robert terlihat sedang duduk di kafe biasanya dan laptop di depannya. Di situ terlihat seseorang mengirim chat, meminta pertolongan. Dan selesai. Secara keseluruhan, film ini memiliki cerita di mana seorang pensiunan agen rahasia yang mencoba hidup normal, namun selalu ada saja situasi di mana si agen harus berbuat kembali, di mana Robert selalu membantu orang di sekitarnya. Pesan yang dapat diambil dari film ini, jangan sekali-kali meremehkan orang yang diam dan lembut, karena bisa saja kita akan membangunkan singa yang tertidur. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk ketuk subscribe dan dapatkan notifikasi video baru selanjutnya. Terus dukung channel ini. Saya Pantun Film mohon pamit.